Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Pada rancangan-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, jalan-Mu Tuhan sempurna, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku
tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita ambil dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang mengerti segala persoalan hidup manusia. Sekalipun mungkin persoalan yang kita hadapi, persoalan sakit penyakit, persoalan beban yang menekan kita, bahkan itu membuat kita mengalami kesesakan. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kalau firman Tuhan katakan, untuk kita datang berseru kepada Tuhan, ketika kita dalam keadaan kesesakan, masalah, problem yang menekan kita, Tuhan izinkan kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ketika kita berseru kepada Tuhan, yang dikatakan di sana Tuhan akan meluputkan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah beban yang begitu berat, yang menindih kita, Tuhan mengasihi kita. Dia sudah berjanji untuk meluputkan kita dari semuanya itu, saudara dikasihi Tuhan. Dia mau melepaskan kita dari kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya sampaikan pagi hari ini, apapun yang kita alami, sesulit apapun yang kita alami, Dialah Tuhan yang sangat baik. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk kita yang percaya kepada Tuhan.
ketika kita dalam keadaan kesesakan, beban yang menindih, Dia berkuasa untuk menolong kita. Bahkan Dia lebih daripada sanggup untuk menolong kita dalam kesesakan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, bagi kita itu suatu perlindungan, kekuatan dalam kehidupan kita sebagai dikasih Tuhan. Perbuatannya sangat terbukti untuk menolong kita. Kita lihat dari apa yang dicatat oleh pemazmur. Dikatakan sana, dia percaya bahwa pertolongan dari Tuhan nyata dalam hidupnya. Dan bahkan itu terbukti dalam hidupnya. Tuhan yang sama yang kita sembah juga sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Bahkan dikatakan Dia sanggup untuk meluputkan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan yang kita sembah. Mazmur pasal 50 ayat 15 tadi berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan Maha Tahu. Dia Allah yang kita sembah, yang Maha Tahu. Apapun keadaan manusia, apapun keadaan kita saat-saat ini, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu kecemasan kita. Dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Dan bukan hanya Tuhan tahu, tetapi Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan peduli atas kesesakan kita. Tuhan peduli atas persoalan yang kita hadapi. Dia mau menolong saudara dan saya. Dalam kondisi apapun, Dia mau menolong saudara. Dalam situasi apapun, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Dikatakan di sana, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita, bahwa Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Ada jaminan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada jaminan yang Tuhan buat kepada kita. Dia Tuhan akan selalu ada bagian kita. Dialah Tuhan akan selalu ada bagi kita. Di saat kita mengalami kesesakan, bahkan di saat kita mengalami sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, di saat mengalami beban yang begitu berat dalam kehidupan kita, Tuhan berpesan, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri untuk memikul semuanya itu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita yang kita alami ini. Tuhan peduli di saat kita mengalami kesesakan. Ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, firman Tuhan berkata di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami kekhawatiran, saat kita mengalami ketakutan atau beban yang begitu berat, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita menyerah. Saya yakin, saya percaya kita punya Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Tuhan pasti tolong dan Tuhan sanggup menolong dan memberi kemenangan kepada kita semua. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, selama kita berjalan di jalan Tuhan, selama kita menuruti akan firman Tuhan, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti menopang hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Dia Allah akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Walaupun mungkin hari-hari ini kita masih menghadapi masalah, kita menghadapi kesesakan, atau mungkin kita mengalami ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita berdoa, ketika kita taat akan firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, ada pertolongan, ada kepedulian Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Sekalipun itu kesesakan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, Dia akan bertindak. Dia akan melakukan sesuatu bagi kita. Asalkan kita mau menyerahkan seluruh kesesakan kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Ingat dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita. Apapun hidup kita ini, apapun keadaan kita, Tuhan mau serahkan itu kepada Dia. Ketika kita mau menyerahkan itu, Dia akan bertindak. Saudara dikasih Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Allah akan melakukan sesuatu bagi kita untuk meluputkan kita dari semua kesesakan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita berjalan di jalurnya Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penolong bagi kita dan menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, percayalah, apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, niscaya pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita semua serahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami dalam kesesakan, ketika beban kami menindih kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Dia, kepada Tuhan, kami akan mendapatkan mukjizat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Oleh sebab itu kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.